informasinya ini dasar laut ini. Hari ini kita itu sebenarnya duduk di dasar laut. Ya. Berarti ini mineral ini kan banyak sekali di sini. Jadi bagus untuk tanaman buah-buahan. Kabarnya airnya susah, makanya kita harus nanam untuk tanaman konservasi. Sebetulnya soal lerak ini menjadi potensi tersendiri di pengalaman masa lalu ya. Artinya ada karena itu edukasinya banyak banget ya kayaknya. Betul. Kalau lerak apalagi tadi disebutkan bisa buat apa keramas, biar bisa buat nyuci. Halo Sobat Pondok Tani, jumpa lagi dengan channel Pondok Tani. Hari ini kita masih berada di wilayah Desa Ngargoretno, Museum Alam Marmer Indonesia. Bisa ceritakan nggak Kang soal melihat ada potensi seperti ini di desa itu? Bisa ceritakan nggak? Oke, kita bersama masyarakat Desa Ngargoretno berbondong-bondong ingin mengkonservasi keberadaan marmer ini, sehingga pemilihan nama museum itu supaya ya ini akan dimuseumkan barang antik yang tidak akan hanya sekedar diambil kemudian ditukar dengan ekonomi, tapi bagaimana kemudian museum ini bisa mendatangkan ekonomi tanpa harus dirusak, kira-kira seperti itu. Tanpa harus menambang ya. Terus mungkin muncul pertanyaan, nah kok museum alam? Jadi ini museum yang ada di alam. Mungkin lebih kita sajikan untuk edukasi untuk dunia-dunia geologi, di mana kalau ini habis ya sudah, anak-anak cucu kita nanti hanya tinggal cerita. Mungkin di sana ada marmer, karena kalau ini ditambang ya habis, hanya menyisakan sejarah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, pembuatan atau kemudian inisiasi pendirian museum ini dari tahun berapa ya? 2016 kita mulai bergerak di edukasi wisata, kemudian kawasan seluas 27 hektar yang di luar area tambang yang ada di Dusun Silorejo itu kita tetapkan menjadi kawasan Museum Alam Marmer Indonesia. Harapannya dari situ masyarakat mulai bangkit untuk berinovasi, berimprovisasi supaya ini menjadi tempat eduwisata. Oke. Jadi bisa mendatangkan tamu nanti. Ke depan kita akan ada spot-spot seperti yang ada di Dusun Karangsari, terus di Dusun Silorejo, masuk Dusun Silorejo tapi RT-nya beda, itu namanya Gunting tempatnya Mas Sigit. Itu ada gua juga yang diindikasikan ada gua hidrotermal menurut orang geologi. Padahal gua hidrotermal itu ya gua yang sangat langka. Mungkin nanti Pak Joko ini untuk berbicara soal kegeologiannya. Artinya total di 50 hektar lebih ini punya potensi marmer, Pak. Ini sebenarnya apa ini Desa Ngargoretno ini, Pak Joko? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Jadi saya bukan ahli geologi ya, tapi punya teman geologis beberapa itu sering diskusi bahwa alam di Bukit Menoreh ini khususnya zaman dulu kala ini informasinya ini dasar laut ini. Ini dasar laut karena ada subduction di Indo-Australia ke Eurasia, lempengan itu ini terangkat naik, terus ini jadi bukit, daratan. Ini dulunya dasar laut. Informasi dari temannya Mas Soem yang namanya Mas Sigit yang punya tanah di marmer di sana itu masih tersisa di sana itu cangkang-cangkang karang purba. Itu manifestasi atau indikasi bahwa dulunya memang dasar. Sehingga hari ini kita itu sebenarnya duduk di dasar laut. Ya. Itu kata pakar ya. Tapi yang menarik dari Mas Soem tadi gini. Jadi
bagaimana marmer ini tidak harus dieksploitasi, tidak diambil, tapi mendatangkan uang bagi masyarakat. Ini yang menarik. Di satu sisi alam terjaga, ekonomi masyarakat lewat pariwisata, lewat edukasi, lewat penelitian atau apapun bisa dilakukan di sini yang mendatangkan pendapatan masyarakat. Ini luar biasa tanpa merusak. Dan di sisi lain ini kan investasi juga. Karena semakin tua umur marmer batuan itu kualitasnya semakin bagus, harganya semakin. Jadi ini luar biasa kegiatan masyarakat dengan Museum Alam Marmer Indonesia dikemas sebagai wisata edukasi, wisata penelitian dan sebagainya. Ini nih satu kegiatan yang luar biasa. Ketika marmer ini ada nilai ekonomi tanpa harus dirusak, diambil, masyarakat pun akan menjaganya. Pasti ketika pemilik lahan ini dapat penghasilan dari ini tanpa merusak. Nah ini di sini juga ada Pak Irul juga ini. Ini sebenarnya Pak Irul datang ke sini tadi mesti lihat. Wah ini seandainya ditanami apa? Itu kan Dewan Pondok Tani kan mesti ke arah sana. Harus seperti itu. Tanami apa di sini, di samping dari untuk wisatanya. Wisata itu kan apa yang dilihat, apa yang dilakukan, dan apa yang dibeli kan gitu. Wisatawan kan mesti nonton apa, melakukan apa, beli apa. Nah kolaborasi Mami tadi dengan Pondok Tani itu sesuatu yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa menurut saya. Asal konsepnya sudah ketemu. Kan setelah kita ngobrol ini kan mereka berdua pasti ngobrol tanpa sepengetahuan kita. Oke Pak Joko. Artinya ini adalah dulu secara kajian geologi ya Pak. Kajian geologi menyebutkan bahwa wilayah ini adalah dasar laut yang terangkat. Karena ada ini ya Pak, penujaman antara lempeng Indo-Australia dengan ini apa namanya Eurasia itu. Soal kegempaan, soal apa? Dan indikasi yang lain katanya waktu ini laut ini naik, ada air laut yang terjebak di sana tidak bisa kembali ke laut selatan. Nah, makanya di daerah Borobudur itu kalau kita ngebor beberapa sumur dalam itu airnya asin, ada Wringen Putih, Ngargogondo, Candi Rejo, nggak bisa dikonsumsi Rejo itu airnya asin ya. Bahkan ada mata air asin di Candi Rejo itu. Nah itu salah satu hipotesanya adalah itu air laut yang terjebak tidak bisa kembali ke laut. Nah itu penting sekali. Ini kalau jadi wisata edukasi penelitian itu penting untuk diteliti. Apakah hipotesa itu bahwa kita sekarang itu duduk di dasar laut benar atau tidak? Ini jadi tempat edukasi penelitian para geologis dan mahasiswa pelajar ke sini untuk benar nggak ada cangkang purbanya dicari di mana? Itu misalnya. Ini satu sisi menarik yang tidak dimiliki oleh desa lain. Kan seperti itu. Nah, Magelang itu kan tidak punya garis pantai ya saat ini, tapi punya dasar laut. Magelang tidak punya garis pantai, tapi punya dasar laut. Ini perlu garis bawahi, dipelajari ke sini. Silahkan di hipotesa itu benar atau enggak. Tidak punya garis pantai tapi punya dasar laut. Ada di sini. Ngargoretno. Kang Soim. Nah, apa yang kemudian sudah dilakukan oleh teman-teman di Ngargoretno ini untuk membangun museum ini sebagai wadah atau tempat edukasi bagi orang yang berkunjung ke sini, Mas? Oke, jadi kita ada beberapa pilihan edukasi. Ada edukasi yang langsung bersentuhan dengan marmer laut, marmer lah lalu. Itu kita sasar sebenarnya banyak tamunya wisatawan pun rata-rata juga orang-orang perguruan tinggi sama orang-orang SMK pertambangan gitu. Itu kita tidak banyak begitu istilahnya menyajikan secara edukasinya, tapi mereka justru belajar sendiri. Kadang karena keterbatasan masyarakat tentang pengetahuan secara akademisnya, justru kita dapat dari pengunjung-pengunjung ini yang datang ke sini ilmunya paling banyak dapat dari beliau ini. Nah, terus ada beberapa edukasi yang memang kita sajikan sebagai pendukung adanya
konsep eduwisata di Iya. kawasan Museum Alam Marmer ini. Salah satunya tadi sudah kita mampir di kandang Kang Im, kemudian ada jadi kebetulan ada 6 dusun, Oke. Mas. Di sini ada 6 dusun yang coba kita kemas, setiap dusun itu ada beda aktiviti. Mereka saling menjualkan dusun satu sama dusun lainnya. Dari mulai edukasi perkebunan, dari mulai edukasi peternakan, pertanian, sesuai basic yang ada di tempat dusun orang secara ekonomi sosial masyarakat setempat. Itu kalau bahasa kerennya itu ABCD. Iya. Asset Based Community Development ya. Jadi kemudian tidak hanya saya datang hanya mempelajari soal marmer, hanya mempelajari soal dasar laut, tapi juga bisa berhari-hari di sini keliling dusun itu untuk nikmati aktivitas yang lain ya, Mas. Betul. Jadi bisa jadi kunjungan utamanya saat misalnya teman-teman geologi ya, kunjungan utamanya itu adalah belajar soal bebatuan marmer. Efek healingnya itu bisa jadi di dusun-dusun lain, dusun-dusun penyangga. Apa Pak Irul mungkin yang bisa dikolaborasikan dengan teman-teman di Ngargoretno ini? Kalau dengan ceritanya Pak Joko tadi di sini seperti dasar laut, berarti ini mineral ini kan banyak sekali di sini. Jadi bagus untuk tanaman buah-buahan. Nah, ini itu satu. Secara ekologi tanah. Iya, ekologi tanah itu bagus. Itu bagus. Nanti buahnya akan enak sekali. Untuk pengembangan tanaman buah. Dan kemudian kembali lagi ke Mas Soim tadi, di sini rencana mau dibikin museum, sehingga museum itu tidak berdiri sendiri, biar nanti kan kita di Indonesia itu punya tanaman-tanaman endemik Indonesia, kalau bisa ditanam di sini sebagai edukasi juga, karena kan saya lihat tanaman di sini juga subur-subur, sehingga kan tidak cuma di Batu, tapi kan ada tanaman-tanaman lain yang mungkin sudah mulai punah kan itu. Contohnya, Nah, seperti mungkin di Pondok Tani lagi giat untuk penanaman lerak. Katanya Mas Soim tadi, lerak, iya di sini kan katanya lerak banyak sekali. Di samping itu buah lerak itu ternyata bagus untuk apa itu keramasnya tawa itu kan itu loh. Bisa dipakai sama kambing ya. Iya. Aktivitas turunannya. Di samping itu nanti di sini kan kabarnya airnya susah banget. Makanya kita harus nanam untuk tanaman konservasi seperti tanaman aren kan itu. Di samping itu kan nanti bisa dicari yang bagus di sini apa, didiskusikan apa yang menarik kan, bisa untuk timbal balik kembali sehingga wisatawan yang datang kemari itu akan betah di sini. Tidak 1 hari 2 hari, mungkin 1 bulan 2 bulan itu. Dan Kaitan antara geologi dengan ekologi ini kan nggak jauh. Iya. Ya, artinya kemudian orang-orang geologi juga terlibat dalam kajian soal ekologi tanah juga. Iya. Apa yang disampaikan Pak Irul adalah soal bagaimana kandungan mineral di daerah sini punya potensi untuk pengembangan tanaman buah itu. Ini perlu diinventarisir nih, Iya, Mas Soim. Apa yang bisa Dan dikembangkan? memang lerak itu ada Mas dulu. Lerak dulu ada ya? Ada. Bisa ceritakan Mas mungkin lerak itu gimana? Sedikit tentang lerak lah, itu sepengetahuan saya, karena memang lerak itu banyak. Dulu sebenarnya untuk nyuci juga Pak Irul. Iya. Jadi untuk nyuci pakaian, tapi kan seiring zaman ini loh, ada yang mudah instan. beli Di sabun di warung, ngapain harus pakai lerak. Kemudian justru tanaman lerak yang ada itu sekarang sudah tidak muncul lagi. Justru malah banyak ditebang, bikin pagar, bikin untuk kebutuhan Kayu tukang. iya, untuk Kayu kebutuhan tukang. rumah tangga. Nah, itu yang kemudian tren back to nature sekarang ini memang saya kepikiran juga, golek ini tidak ngerti dulu carinya. Mungkin kalau Pondok Tani ada menjadi salah satu yang menarik untuk istilahnya kita membangun kolaborasi secara keseluruhan di Menoreh. Tidak hanya saya berbicara Menoreh secara di puncaknya, tapi Pak Irul pun yang di bawah ternyata sudah melakukan sesuatu juga ke arah konservasi kira-kira seperti itu. Karena kebutuhan lerak itu ternyata lumayan banyak juga. Karena kan sekarang kemarin teman saya tak suruh beli biji di Jogja aja, baru beli aja udah mau pesan buahnya, udah diinden. Itu nanti kalau berbuah saya beli loh, itu kan saya dikasih itu. Berarti kan menarik sekali gitu loh. Sehingga ketika itu ditanam kan bisa untuk menambahin masyarakat itu loh, ekonomi Memang secara masyarakat begini, itu. Jadi di kawasan lereng Menoreh ini, terutama Magelang sisi selatan, itu nggak begitu banyak tanah-tanah negara.
seperti kehutanan, Iya. terus tanah-tanah gigi atau yang lain, sehingga untuk langkah langkah konservasi pun kita harus pandai mengedukasi ke masyarakat, Kerjasama dengan masyarakat. karena yang akan ditanami itu juga lahan milik masyarakat, yang melakukan juga masyarakat sendiri. Konservasinya harus bernilai Ekonomi. Seperti halnya saat ini yang sudah kita lakukan yang kita lakukan di Ngargoretno itu dengan mengangkat produk-produk seperti kopi dari aren. Kopi itu dulu memang sentra kopi Mas di sini, tapi seiring dulu pernah harga kopi itu jatuh, kemudian masyarakat memusnahkan tanaman tersebut berganti dengan tanaman industri yang sekarang coba kita gali lagi. Kopi itu ada kopi merah Mas. Kopi merah itu yang kopi filosofinya kopi yang kita tanam di atas marmer merah. Yang saya kira kalau diteliti itu mesti ada perbedaannya dengan kopi-kopi yang lain, karena selain kandungan mineralnya yang tinggi, di sini ini kandungan air memang sangat sedikit. Kopi bertahan hidup, kadang bijinya nggak begitu besar tapi keras. Cuman itu secara pengamatan yang Berisi gitu. kelihatan ya. Berisi. Kalau marmer ini kan halus ya, Iya. halus, licin ya. Berarti kalau minum kopi merah yang dari marmer merah, Bisa jadi keras. kulitnya itu bisa itu kan butuh penelitian. Tapi menarik begini, soal bagaimana ini bisa menjadi, kalau saya sebut ya, Museum Alam Marmer Indonesia justru menjadi pintu masuk bagi banyak wisatawan yang mau datang ke sini. hanya pertanyaannya setelah sampai di sini Mau ngapain? museumnya mana? Museum. Karena kesan museum itu kan bangunan. Iya, gedung. bangunan gedung. Apalagi tren wisatawan domestik kita nggak akan gumun dengan istilah museum. Tapi kepentingan kita sebagai masyarakat di Desa Ngargoretno memang memberikan memberikan bahwa ini museum, ini yang harus kita lestarikan bareng. Ya, betul. Sehingga museum itu nanti ada aktivitas penyambungnya. Ada tempat-tempat yang memang akan kita bikin untuk menjawab ada beberapa tempat yang kita set up untuk jawaban wisatawan domestik. Ada yang memang kita biarkan original untuk, karena teman-teman wisatawan asing itu nggak akan bakal gumun saat bangunannya ini modern, malah mereka nggak akan tertarik. Itu yang coba kita segmen-segmen itu coba kita tempatkan pada posisinya di grand design-nya lah kira. Saya tertarik untuk mengaitkan bagaimana geologi itu dengan ekologi. Tadi cerita soal aren ya, kemudian sudah dimanfaatkan. Artinya ada perbaikan sifat tanah dari si aren ini untuk dia menciptakan sumber air sebagai penahan longsor. Pak Irul ada lerak ya, lerak yang bisa masuk. Nanti tak tagih leraknya. Ternyata Ini dulu di sini disaksikan ya, nanti tak tagih ini ya. ternyata di sini banyak ya. Bisa ini menjadi bahan analisis awal di geologinya. Tapi kemudian pengembangan ke depannya adalah basisnya adalah ekologi gitu loh Pak. Ini justru hanya bisa dilakukan di Ngargoretno dan ini menjadi nilai jual tersendiri. Ini perlu didiskusikan lebih lanjut ya, karena kan ketika kita tetap pemetaan ya. Yang tepat ya, artinya dengan kandungan mineral sesuai dengan karakter ekologi tanahnya seperti apa. Maka kemudian sifat tanahnya, kadar mineralnya ini kan perlu diuji dulu. Lalu kemudian Jangan lama-lama ngujinya. tanaman-tanaman apa yang sesuai untuk wilayah sini sehingga daya dukung terhadap Museum Alam Marmer Indonesia ini tidak hanya orang itu berkunjung ke sini hanya melihat batu. Betul. Tapi kemudian ternyata tanaman buah yang ditanam di sini ini tidak orang asal tancap, asal tanam. Tapi tanaman ini sudah disesuaikan dengan karakter ekologi tanahnya. Betul. Karena saya melihat kan masih tanaman itu masih tanaman banyak itu. Ya. Sehingga kita tetap harus cari space yang nanti ketika kita tanam itu sinar matahari tetap dapat. Nah, kalau nggak dapat ya itu sama aja kita nggak nanam tapi mengubur. Tidak tumbuh tapi malah mati. Dan itu pun juga penentuan jenis tanaman itu akan sangat berkaitan dengan edukasi yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Betul. Tadi di awal kan memang setelah Pak Irul ini menyebutkan lerak, saya jadi ingat itu lerak. Dulu di sini banyak ya. Iya, artinya begini. Pengalaman saya membangun seperti kayak mengembalikan
ngomong soal ekologi ya, mengembalikan soal kopi misalnya, itu juga hanya berbasis pada pengalaman yang sudah dilakukan oleh masa lalu, oleh bapak saya, oleh mbah saya. Tidak begitu banyak penelitian yang harus kita kaji, karena kelamaan ngaji nanti nggak jadi action ini. Oke. Dan sebetulnya soal lerak ini menjadi potensi tersendiri di pengalaman masa lalu ya, artinya ada. Karena itu edukasinya banyak banget ya kayaknya. Kalau lerak apalagi tadi disebutkan bisa buat apa, keramas, biar bisa buat nyuci. Mohon doanya semoga apa yang didiskusikan hari ini dan terdokumentasikan, teman-teman bisa nonton, ini bisa terrealisasi menjadi sesuatu yang baik dan membawa manfaat bagi masyarakat desa di Ngargoretno. Amin. Dan kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih untuk perhatiannya dan jangan lupa untuk mendukung Pondok Tani. Oke, terima kasih.